Kenapa sih di negara lain kok pemerintahnya jujur, di Konohama enggak gitu, ya kan? Pemerintah isinya orang-orangnya itu mereka bukan siapa-siapa loh tadinya. Mereka ini lahir dari masyarakat. Karena isu hobi korupsi di Indonesia itu nggak baru. Baik, melanjutkan bahasan apa sih yang bisa diperbaiki nih oleh masyarakat Indonesia. Oke, judul kita hari ini adalah dosa masyarakat terhadap pemerintah, bukan cuma dosa pemerintah terhadap masyarakat. Saya tidak bisa memandang ketika ada euforia gerakan dari masyarakat, demo misalnya atau mengkritik pemerintah, saya tidak bisa memandang itu sebagai peristiwa yang hitam putih gitu ya, peristiwa kontras. Enggak, itu peristiwa paradoks ya. Karena ketika masyarakat menuntut sesuatu terhadap pemerintah nih, kita tidak bisa melihat bahwa villain-nya adalah atau penjahatnya adalah si pemerintah, lalu orang sucinya adalah masyarakat. Kita nggak bisa sesimpel itu melihat realita gitu. Kenapa sih di negara lain kok pemerintahnya jujur, di Konohama enggak gitu, ya kan? Kita lanjut membandingkan diri kita dengan Singapura, lalu Jepang, mungkin Hungaria, dan negara lainnya yang pemerintahannya dianggap oke. Kita langsung ngaca ke negara-negara yang udah kita anggap maju, pemerintahnya keren, tapi kita lupa SDM-nya juga keren tuh di sana. Pemerintah isinya orang-orangnya itu mereka bukan siapa-siapa loh tadinya. Mereka bikin perkumpulan, organisasi, ngide, kita namanya ini, namanya itu gitu, namanya apa ya, partai, disebut partai, partainya partai apa gitu ya. Nah, mereka ini lahir dari masyarakat. Jadi maksud dari dosa masyarakat terhadap pemerintah itu apa? Pemerintah punya dosa terhadap masyarakat jelas, tapi masyarakat juga punya dosa terhadap pemerintah, terhadap dirinya sendiri, karena tidak mau meningkatkan kapasitas diri, gak mau upgrade skills, tapi selalu nuntut orang supaya do the best. You should do the best, harusnya kamu begini supaya saya nggak susah. That's Indonesian people mentality. Harusnya kamu tuh begini, kamu begitu sih jadi nyusahin saya. No, kamu susah karena diri kamu sendiri, believe it or not. Mereka adalah hasil didikan masyarakat kita loh. Jadi coba lihat lagi ke diri sendiri, ke kualitas masyarakat kita kayak gimana sih. Masyarakat kita nggak sedikit loh yang mereka begitu kerja di perusahaan, mereka korup, mereka nilek gitu ya. Jadi ada dana perusahaan untuk, ada anggaran dari perusahaan untuk kegiatan ini dan itu, dia manipulasi, ya nilek. Bahkan dari sekelas bendahara organisasi tingkat SMP, SMA itu terjadi. Bagaimana orang tua mendidik anaknya? Bukan peran ibu aja tapi ayah juga. Sesederhana itu. Bayangin ya, jadi dari yang paling kecil dulu, keluarga, kemudian masyarakat kecil, masyarakat besar, terus pemerintah. Kayak gitu polanya. Jadi that's also your fault. Kesalahan orang tua zaman dulu yang mungkin kita nggak tahu apakah mendidik moral, karena isu hobi korupsi di Indonesia itu nggak baru. Dari zaman Belanda kan track recordnya ternyata. So, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan ini adalah ya sekali lagi memperbaiki pendidikan dari segi moral, memperbaiki pendidikan nggak dari intelektual aja tapi kecerdasan emosional. Orang Indonesia itu emosionalnya, ibaratnya orang Indonesia itu masyarakat tantruman gitu loh. Sebelum oke tuh kecerdasan emosionalnya apa-apa anarkis seringnya. Baru yang muda-muda aja nih sekarang, yang generasi sekarang nih yang mau belajar lebih, yang punya cara solving problem nih, Gen Z yang lumayan oke, nggak gampang anarkis. Itu pun sebenarnya masih ada aja yang terjebak di demo lah, yang anarkis dan lain-lain. Menjadi PR, gimana caranya kita cut off yang muda nggak ketularan hal-hal yang buruk dari generasi sebelumnya yang bisa menciptakan calon koruptor atau
ya calon pemimpin yang sangat buruk di kemudian hari, karena ya sama aja. Setelah mereka yang tua-tua ini lengser kan digantinya sama yang muda, emang kamu siapa? Jadi coba perbaiki kualitas diri, keluarga, nanti lanjut ke masyarakat kelompok kecil dan kelompok besar. Kalau makin banyak edukasi seperti ini disebar juga itu sangat membantu. Penuh resiko ketika saya berbicara seperti ini, saya tahu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Demi kita bisa merubah generasi kita lebih baik. Kita bisa seperti negara-negara yang kita bandingkan gitu ya, dengan cara merubah kualitas kita dulu nih sebagai masyarakat, supaya nanti ketika pemerintah yang anggaplah sekarang kalian gak puas dengan kinerjanya, saatnya kalian mengganti mereka, ya kalian siap, kita siap gitu. Jadi itu ya, ciri khas masyarakat Indonesia tuh juga salah satunya suka nuntut, kamu harus begini, kalian harus begitu, kenapa kalian gak begitu sama kami gitu. Lantas gerakan seperti ini didukung oleh tokoh tertentu yang mempromosikan anarkisme juga gitu, saya nggak paham. Dan diromantisasi lagi, celaka banget. Lalu orang-orang itu mengambil manfaat dari masyarakat yang nggak bisa berpikir panjang, yang nggak bisa berpikir logis, emosional, atau lapar. Orang emosional, lapar, dan lapar itu memang bikin emosi, ya udah, gampang dimanipulasi. That's it. Banyak protes ke pemerintah, kalian harus begini begitu, tapi ketika diminta terjun langsung untuk menyelesaikan masalah, mereka belum tentu capable. Si tokoh-tokoh masyarakatnya ini nih yang membantu masyarakat menggiring opini untuk melakukan anarkisme, melakukan dikit-dikit demo atau dikit-dikit protes. Tapi kenapa nggak kalian jadi tokoh masuk ke sebuah partai misalnya, perlahan mengambil power, kepercayaan. Power itu kepercayaan, nggak melulu pakai duit, kepercayaan kan. Pejabat itu setengah mati beli kepercayaan masyarakat kan. Kenapa nggak kalian atau orang-orang yang protes itu kenapa nggak masuk ke dalam sebuah organisasi itu, partai itu, dia jadi tokoh, dipercaya, lalu dia lakukan tuh hal-hal yang menurut dia harusnya dilakukan pemerintah. Tapi itu terjadi nggak? Enggak. Karena kita di Indonesia SDM-nya itu tukang ngeluh, tapi nggak ngasih solusi, nggak mau mencari solusi, dan itu diromantisasi. Kita harus berubah supaya hidup kita jauh lebih baik. Dan saya yakin buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini, ada keinginan dari kalian untuk melakukan perubahan. Bisa dimulai dari, kalian sharing perspektif yang sama. Kalau kalian setuju dengan perspektif ini, atau kalian sebarkan aja videonya dari konten kreator lain pun yang punya perspektif yang senada dengan ini. Oke, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga disebarkan supaya manfaatnya makin luas. Kalau gitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.